Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Inaya Abrar, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer dari kelas PTIKE, akan memaparkan materi dari mata kuliah Elektronika Analog dan Digital. Yang pertama yaitu ruang lingkup elektronika. Elektronika merupakan ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat dan bahan, seperti peralatan elektronik, komputer, termokouple, semikonduktor, dan lain sebagainya. Ilmu yang mempelajari alat-alat seperti ini merupakan cabang dari ilmu fisika, sementara bentuk desain dan pembuatan sirkuit elektroniknya merupakan bagian dari teknik elektro, teknik komputer, dan ilmu teknik elektronika dan instrumentasi. Kemudian sejarah perkembangan elektronika. Jika kita amati perkembangan elektronika dari sejak kelahirannya sampai sekarang, maka nampak bahwa perkembangan tersebut menuju miniaturisasi komponen. Bahkan saat ini telah ditemukan one-chip mikrokomputer atau mikrokomputer dalam satu chip. Komponen baru ini terdiri atas mikroprosesor, memori baca tulis, memori baca, dan unit input-output yang seluruhnya terletak dalam satu chip. Selain itu, perkembangan terus menuju ke arah peningkatan kemampuan dan inteligensi. Kemudian adapun bidang-bidang elektronika, ada 4. Yang pertama yaitu bidang instrumental dan kontrol, kedua yaitu bidang telekomunikasi, yang ketiga yaitu bidang elektronika konsumer, dan keempat yaitu bidang elektronika kuantum. Selanjutnya komponen elektronika. Komponen elektronika terbagi menjadi komponen pasif yang terdiri dari dioda, transistor, integrated sirkuit, dan saklar. Komponen aktif terdiri dari resistor, kapasitor, dan induktor. Kemudian rangkaian elektronika terbagi menjadi rangkaian diskrit dan rangkaian terpadu. Kemudian sistem elektronika terbagi menjadi elektronika analog dan elektronika digital. Kemudian yang kedua yaitu dasar-dasar elektronika. Yang pertama adalah elektron dan proton. Elektronik sebuah istilah yang diambil dari kata elektron. Elektron merupakan satu dari 3 materi yang menyusun struktur atom, yakni inti atom dan elektron. Kemudian proton. Proton bermuatan listrik positif dan elektron bermuatan negatif. Jika sebuah benda kekurangan elektron, maka benda itu dikatakan bermuatan positif. Akan tetapi, jika sebuah benda kelebihan elektron, maka benda itu dikatakan bermuatan negatif. Sedangkan jika jumlah bermuatan negatif dan bermuatan positifnya, maka benda itu disebut netral. Kemudian arus dan tegangan listrik. Kata arus berarti aliran atau gerakan. Arus listrik mirip atau dapat dianalogikan sebagai aliran air. Arus listrik akan mengalir pada saat suatu rangkaian membentuk loop tertutup dan ada beban listrik, misalnya lampu atau pemanas yang tertutup dengan sumber listriknya. Rangkaian tertutup berarti rangkaian yang seluruh bagian atau beban, pengantar, dan saklarnya terhubung dengan sumber listrik. Nah, sedangkan tegangan listrik adalah suatu beda potensial antara dua titik yang mempunyai perbedaan jumlah muatan. Tegangan listrik juga sering dianggap sebagai menyebabkan perpindahan elektron dari titik yang satu ke titik yang lain melalui perantara konduktor. Kemudian hukum Ohm. Pada tahun 1827, Georg Simon Ohm atau ahli fisika Jerman melakukan percobaan untuk menentukan hubungan antara kuat arus dan tegangan, hingga menentukan pernyataan bahwa arus listrik yang mengalir pada hambatan atau resistor sebanding dengan tegangan yang diberikan pada hambatan tersebut dalam kondisi suhu ruang dijaga konstan. Kemudian penghantar listrik terbagi menjadi 3, yaitu konduktor, isolator, dan semikonduktor. Yang ketiga yaitu sistem elektronika analog dan digital. Yang pertama yaitu analog dan digital. Analog merupakan sistem pengolahan sinyal yang datanya diolah secara kontinu atau bertahap. Dengan kata lain, sistem analog mempunyai range dalam pengolahan data dan sinyal, sedangkan digital adalah pengolahan sinyal yang datanya diolah secara diskrit, yaitu nilainya berubah secara ekstrim atau naik turun secara drastis. Kemudian data dan sinyal.
Data didefinisikan sebagai besaran yang mempunyai atau membawa informasi, sedangkan sinyal adalah representasi data tersebut dalam bentuk besaran listrik seperti tegangan atau arus. Selanjutnya yaitu elektronika analog. Elektronika analog ialah bidang yang membahas sinyal listrik yang bekerja pada rangkaian elektronik bersifat kontinu. Kemudian data analog. Data analog adalah data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Selanjutnya sinyal analog. Sinyal analog merupakan suatu besaran yang digunakan dalam proses pengiriman sinyal berbentuk gelombang. Sedangkan transmisi analog adalah proses pemindahan sinyal analog tanpa mengurangi kontennya sama sekali. Sinyal dapat berubah data analog atau data suara, atau data digital atau data luaran modem. Kemudian elektronika digital adalah sistem elektronika yang menggunakan isyarat digital. Elektronika digital adalah representasi dari aljabar boolean dan digunakan di komputer, telepon genggam, dan berbagai produk konsumen lainnya. Kemudian data digital. Data digital adalah data yang menggunakan sistem biner yaitu 0 dan 1. Sedangkan sinyal digital merupakan hasil teknologi yang dapat mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1 sehingga tidak mudah terpengaruh oleh noise. Yang terakhir yaitu transmisi digital, merupakan proses pemindahan sinyal digital. Sinyal digital mengandung data-data dalam bentuk biner. Nah, dalam transmisi digital ini terbagi menjadi dua, yaitu digital to digital transmission dan analog to digital transmission. Kemudian yang keempat yaitu klasifikasi komponen elektronika analog. Yang pertama yaitu komponen pasif. Komponen pasif merupakan jenis komponen elektronika yang tidak memerlukan arus listrik untuk dapat bekerja. Komponen pasif ini terbagi menjadi tiga, yaitu resistor, kapasitor, dan induktor. Kemudian yang kedua ada komponen aktif. Komponen aktif adalah jenis komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi. Nah, dalam komponen ini terdiri menjadi dioda, yaitu komponen aktif yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Yang kedua, transistor, yaitu komponen elektronika aktif yang memiliki berbagai macam fungsi seperti sebagai penguat, pengendali, penyearah, osilator, modulator, dan lain sebagainya. Yang ketiga, integrasi sirkuit, yaitu elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor, resistor, dan komponen lainnya. Yang terakhir ada saklar atau switch. Saklar adalah komponen yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik. Dalam rangkaian elektronika, saklar sering digunakan sebagai on-off dalam peralatan elektronika. Yang kelima adalah rangkaian penguat. Rangkaian penguat adalah suatu rangkaian yang digunakan untuk menguatkan sinyal masukan. Rangkaian penguat biasa dibangun dari sebuah transistor hingga beberapa transistor. Rangkaian penguat menggunakan transistor dibedakan menjadi tiga. Yang pertama penguat common base, yang kedua penguat common emitter, dan ketiga penguat common collector. Yang keenam yaitu rangkaian komparator. Rangkaian komparator adalah rangkaian yang digunakan untuk membandingkan suatu besaran masukan dengan besaran masukan lainnya dan menghasilkan suatu keadaan tertentu pada keluarannya. Selanjutnya yang ketujuh yaitu rangkaian penyearah gelombang. Rangkaian penyearah gelombang merupakan rangkaian yang berfungsi untuk merubah arus bolak-balik menjadi arus searah. Komponen elektronika yang berfungsi sebagai penyearah adalah COD. Karena COD memiliki sifat hanya memperbolehkan arus listrik yang melewatinya dalam satu arah saja. Dalam rangkaian penyearah terbagi menjadi dua, yaitu rangkaian penyearah setengah gelombang dan rangkaian penyearah gelombang penuh. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.